Bursa Pilkada Jakarta kini semakin memanas. Usai dua nama yakni mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang digadang-gadang bertanding di Pilgub Jakarta, kini giliran Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Bursa Pilkada Jakarta kini semakin memanas. Usai dua nama, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang digadang-gadang bertanding di Pilgub Jakarta, kini giliran Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung kadernya. PKS mengusung nama Sohibul Iman yang kini menjabat Wakil Ketua Majelis Syuro. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyebut, sebagai partai pemenang Pileg 2024 di Jakarta, PKS memutuskan memperjuangkan kader terbaiknya sebagai Gubernur Jakarta. PKS menilai Sohibul Iman merupakan figur yang punya integritas dan kapasitas yang mumpuni untuk memimpin Jakarta. Untuk Pilkada Jakarta, sejak awal Presiden PKS Ahmad Saiku sudah memberikan arahan agar mengusung kader sendiri. Nah, pada rapat kemarin kita sudah putuskan bahwasanya kita akan mengusung Muhammad Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, mantan Wakil Ketua DPR RI, dan mantan Rektor Universitas Paramadina. Namun, soal siapa nama pasangan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta nantinya akan ditentukan oleh koalisi partai politik. PKS kini menunggu sekaligus menjajaki kawan koalisi dengan parpol di Jakarta sebelum membahas siapa pendamping yang tepat bagi Sohibul Iman. Dengan siapa Pak Sohibul Iman berpasangan, nanti kita akan melihat komposisi koalisi yang terbentuk. Ya, jadi bukan berarti partai tidak punya kader, punya, ya. Tapi siapa pasangannya akan menunggu koalisi yang terbentuk, siapa yang akan diusung menjadi cagup dan cawagup, dan bagaimana deklarasinya. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa menghormati sikap PKS yang mengusung kadernya Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. Meski demikian, Ketua DPP PKB Daniel Johan yakin dinamika politik masih terus terjadi hingga pendaftaran pemilihan kepala daerah pada Agustus mendatang. Termasuk usulan dari DPW yang mendorong mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan maju di Pilkada 2024. Sahabat PKS mengusulkan kadernya sendiri. Tetapi bagi kami ini kan masih koma, belum titik. Kita masih punya waktu yang cukup panjang sampai akhir Agustus pada saat pendaftaran KPU. Sehingga sangat wajar terjadinya dinamika-dinamika yang muncul dari proses sampai pendaftaran di KPU. Termasuk usulan dari DPW PKB terhadap Pak Anies. Kami sangat terbuka dengan seluruh usulan-usulan wakil dari sahabat partai yang ada. Sementara peluang mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta masih dibahas oleh Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut keunggulan elektabilitas Anies yang masih mendominasi dalam berbagai survei. Anies masih di peringkat 1 di berbagai survei dibanding nama-nama lain yang disebut-sebut bakal maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Hal ini sekaligus menjawab peluang Bendahara Nasdem Ahmad Saroni maju di Pilkada Jakarta. Di sana ada dua hal yang selalu menjadi referensi bagi Nasdem untuk menempatkan pilihan akhirnya, artinya definitifnya. Satu faktor elektabilitas, ya kan? Kedua kapabilitas, itu jelas itu. Saroni bisa aja punya kapabilitas, yakin kita itu, anak muda satu itu. Tapi elektabilitasnya untuk satu medan lapangan Jakarta, itu harus kita lihat hati-hati. Kalian cek dulu Saroni siap enggak? Siap itu lahir batin dan siap lapangan juga. Ikut-ikutan nggak menentu aja, terjungkir aja untuk apa bilang. Partai Golkar yang sebelumnya sudah menugaskan kadernya Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta memastikan tidak akan bertarung sendirian. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan Golkar akan bekerja sama dalam mengusung calon gubernur Jakarta bersama dengan koalisi Indonesia Maju. Golkar tetap mencalonkan sendiri nggak di Pilkada Jakarta?
Kita selalu mencalonkan bersama-sama karena Partai Golkar we are not walking alone. We are walking together with Koalisi Indonesia Maju. Thank you. Ya, terima kasih. Sejumlah nama juga sempat mewarnai bursa Pilkada Jakarta, seperti nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, dan juga keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Budi Jiwandono. Meski sudah yakin dengan pencalonannya, Anies saat ini belum punya dukungan partai dengan jumlah kursi yang cukup. Sementara, bagi calon gubernur dan wakil gubernur yang hendak maju di Pilgub Jakarta, perlu dukungan setidaknya 22 kursi partai di DPRD. Tim Liputan, Kompas TV.